Islam merupakan agama pembebas bagi kalangan tertindas dari hegemoni penguasa non-Islam seperti Persia dan Romawi. Sering dianggap agama yang identik dengan darah dan pedang. Agama tersebut sama sekali tidaklah terbukti. Islam merupakan agama pembela bagi kalangan tertindas, tidak terkecuali di wilayah Afrika. Afrika adalah tempat di mana terdapat berbagai bangsa dan kebudayaan. Afrika adalah negeri dengan pertentangan yang sangat mencolok dan keindahan yang sangat liar. Di sana terdapat banyak masalah seperti perang, kelaparan, kemiskinan, dan bahkan masalah penyakit. Di Afrika terdapat Gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Gurun itu terbentang melalui Samudra Atlantik di barat hingga Laut Merah di sebelah timur. Sahara itu meliputi seperempat dari seluruh benua itu. Realitas wilayah Afrika merupakan daerah yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi, yaitu sebuah kekaisaran yang superpower pada masa itu. Dalam sejarah peradaban dunia, bahwa kaisar-kaisar Romawi dikenal sebagai penguasa yang kejam, zalim, dan berdarah penjajah. Namun, pada kenyataannya, justru Islam dapat berkembang di Afrika dan populasi penduduk Muslim yang mencapai 75 juta dari 500 juta jumlah populasi umat Islam di seluruh dunia. Nah, di Afrika juga terdapat dinasti-dinasti yang ikut terlibat dan mewarnai Islamisasi di wilayah tersebut. Maka dari itu, dalam video ini kami akan membahas tentang Islamisasi di Afrika Utara dari masa ke masa dan juga dinasti-dinasti yang mewarnai pada masa Islamisasi di Afrika Utara tersebut. Sebutan bagi penduduk Afrika bisa dikenal dengan nama barbar dan negro. Bangsa negro sangat majemuk, bahkan mendominasi dari jumlah penduduk di benua Afrika. Aktivitas keagamannya sangat beragam yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Afrika Utara adalah bagian dari daerah di benua Afrika di mana budaya dan penduduknya berbeda dengan daerah-daerah di Afrika lainnya. Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat barbar yang bersifat kesukuan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan patriaksi. Sebelum Islam masuk ke daerah Afrika Utara, daerah ini merupakan daerah di bawah kekuasaan Romawi. Secara geografis, Afrika Utara merupakan wilayah bergurun. Afrika Utara berada di timur laut benua Afrika yang terletak di lembah Sungai Nil. Dalam terminologi Arab, daerah Ifriqiya merupakan bagian dari Afrika Utara, yaitu wilayah Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Seluruh wilayah tersebut oleh orang-orang Arab dikenal dengan sebutan Al-Maghribi. Sebutan bagi penduduk Afrika bisa dikenal dengan nama barbar dan negro. Bangsa negro sangat majemuk, bahkan mendominasi dari jumlah penduduk di benua Afrika. Aktivitas keagamannya sangat beragam yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat berhijrah ke Habasyi dan mendapatkan sebutan baik dari Raja Habasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amr bin As. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin As berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan pasukan Bizantium, yaitu pada tahun 639 sampai 644 Masehi, dan mendirikan kota Futsat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman Ibnu Affan dengan mengirim Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abi Sarah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Byzantium.
ekspansi terus dilakukan sampai ke Barqoh dan Tripoli, terus merangsek sampai ke daerah Karhagi, yaitu ibu kota Romawi di Afrika Utara. Perluasan wilayah Afrika sedikit terganggu dengan adanya suhu politik di Madinah yang kurang mendukung, sehingga perluasan wilayah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Raja Konstantine ketiga untuk merebut kembali kekuasaan atas wilayah Afrika. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat ketika pada masa Muawiyah, Ibnu Abi Sofyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqbah Ibnu Nafi menjadi gubernur di Afrika pada 666 Masehi dan menjadikan kota Qairawan sebagai ibu kota. Dengan keberaniannya, ia membersihkan pengacauan dan sekaligus memulihkan keadaan. Ia merupakan orang pertama yang menembus padang pasir Sahara. Masuk Islam ke Afrika Utara merupakan momen penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan di benua Afrika dan daratan Eropa yang selama berada di bawah kekuasaan Kristen. Dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat diungkapkan begitu saja. Hal ini karena Afrika Utara merupakan pintu masuk dan sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Buktinya kemajuan Afrika Utara dalam peradaban Islam ada dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi, dan intelektual. Di antara tokoh yang terkenal dalam bidang intelektual adalah Ibnu Battuta, biologi, Ibnu Khaldun, sosiologi, dan Ibnu Zur. Perjalanan panjang penyebaran Islam tidak serta-merta perjalanan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Pergolakan politik yang terjadi dalam pemerintahan pada saat itu dimanfaatkan oleh bangsa barbar untuk dilakukan pemberontakan silih berganti, baik yang dilakukan orang-orang barbar sendiri dengan maksud melepaskan diri dari kekuasaan orang Islam. Misalnya, pemboikotan yang dilakukan oleh Qusailah pada masa Muawiyah pada tahun 683 Masehi. Orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran karena orang-orang barbar di bawah pemimpinan Qusay bangkit, memberontak dan mengalahkan Uqbah di Tahuda. Pada saat pulang ke ibu kota Qairawan, dia dan pasukannya tewas pertempuran tersebut. Rintangan dari pihak luar, misalnya keinginan bangsa Romawi atas wilayah Afrika maupun menjajah bangsa Eropa pada saat pemerintahan dipegang oleh Abdullah bin Malik ibnu Mawar pada masa Daulah Umayyah. Afrika Utara dapat direbut kembali dari kekuasaan Romawi dan berhasil mengalahkan perlawanan bangsa barbar. Ada 6 dinasti yang mewarnai Islamisasi di Afrika Utara. Yang pertama, dinasti Idrisiyah. Di wilayah Maroko, Idris ibnu Abdullah setelah gagal melakukan pemberontakan terhadap Abbasiyah, ia melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiyah pada tahun 788 sampai 974 Masehi yang beribu kota di Faz. Dinasti ini yang pada akhirnya dilakukan oleh Panglima Ghalib Billah dari dinasti Umayyad di Andalusia. Idrisiyah ini merupakan dinasti Syiah yang pertama dalam sejarah Islam. Idrisiyah adalah dinasti yang pertama yang berupaya memasukkan doktrin Syiah meskipun berbentuk yang sangat ke Maghrib. Sebelumnya wilayahnya itu didominasi oleh kaum Khawarij. Periode Idrisiyah yang sangat penting bagi penyebaran kultur Islam di kalangan masyarakat barbar di dalam negeri. Namun selama pemerintahan Muhammad Al-Muntasir, berbagai wilayah kekuasaan Idrisiyah terpecah secara politis sehingga menjadi mangsa serangan musuh-musuh mereka, yaitu barbar, terutama pada abad ke-10 dengan munculnya dinasti Fatimiyah. Yang kedua, dinasti Rustamiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman bin Ibnu Rustam
Ia merupakan pemimpin suku Barbar dari Jabal Nefrusa yang menganut paham Khawarijiyah sekte Ibadiyah, berhasil menduduki Tripoli dan Qairawan. Selanjutnya pada tahun 761 Masehi, ia pergi ke Aljazair Barat dan mendirikan basis Khawarijiyah yang kemudian dinamakan dinasti Rustamiyah yang beribu kota di Tahar atau Zair. Dinasti ini bertahan sampai tahun 909 Masehi. Rustamiyah ini memiliki nilai penting bagi sejarah Islam di Afrika Utara yang tidak sebanding dengan masa lingkup dan lingkup kekuasaan politis mereka. Mayoritas Barbar di Afrika Utara menganut sekte Khawarijiyah yang radikal, ekualitarian, dan religio-politis. Ia merupakan bentuk protes terhadap dominasi tuan tua mereka yang Arab dan Ortodoks. Sementara di timur, Khawarijiyah merupakan sekte minoritas yang ekstrem dan kasar, sedangkan di baratnya gerakan massa yang lebih moderat. Namun dengan bangkitnya Fatimiyah yang Syiah di Maroko berdampak fatal bagi Rustamiyah pada tahun 777 sampai 909 Masehi dan berakhirlah dinasti ini. Begitu pula dinasti lokal lainnya. Di bawah Rustamiyah, Tahar mengalami kemakmuran material yang luar biasa, menjadi terminal di utara dari salah satu rute kaflah Trans-Sahara. Yang ketiga, dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun atau 800 sampai 909 Masehi yang berpusat di Sijil Masa. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Syria. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab. Ayah Ibrahim Ibnu Al-Aghlab adalah seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah. Pada tahun 800 Masehi, Ibrahim diberi provinsi Ifriqiya atau Tunisia modern oleh Harun al-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang sebesarnya 40.000 dinar. Pemberian ini meliputi hak otonomi yang besar. Pada masa Ziyadatullah I, dimulailah proyek merebut Sisilia dari tangan Bizantium. Penaklukan ini agar dapat mengalihkan energi fanatis ke jihad melawan orang-orang kafir. Dengan demikian, akhirnya Sisilia berada di bawah penguasa Muslim Algeria untuk pertama kalinya. Wilayah ini merupakan pusat penting bagi penyebaran kultur Islam ke Eropa. Keberhasilan pada masa Aghlabiyah adalah membangun Masjid Agung Qairawan dan Masjid Tunis. Dinasti Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara, memerintah dari tahun 515 sampai 667 Masehi. Didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Tumar pada tahun 1114 Masehi. Al-Muhad dari Al-Muwahhidun artinya orang-orang yang mengesahkan Allah. Berdirinya dinasti Al-Muwahhidun ini berangkat dari reaksi kekecewaannya atas Al-Murabitun yang telah melanggar dan banyak menyimpang dari akidah. Dinasti Al-Muwahhidun dapat mengalahkan Murabitun dan menjadikan Marrakesh sebagai ibu kota, dan kekuasaannya meliputi sebagian wilayah Andalus. Dinasti Fatimiyah. Berdirinya dinasti ini bermula menjelang abad ke-10, ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terkoordinir lagi. Kondisi seperti inilah yang membuka peluang bagi munculnya dinasti kecil di daerah, terutama di daerah yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Dinasti Fatimiyah berkuasa sekitar tahun 909 sampai 1171 Masehi atau kurang lebih 3 abad lamanya. Dinasti ini mengaku keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Ubaidillah merupakan khalifah pertama. Dia datang dari Syria ke Afrika Utara, menisbahkan nasabnya hingga Fatimah binti Rasulullah. Oleh karena dinasti ini dinamakan dinasti Fatimiyah. Dinasti ini semula di Afrika Utara, kemudian di Mesir dan Syria. Dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan yang luar biasa disebabkan antara lain pasukan militernya yang kuat, administrasi pemerintahannya baik, ilmu pengetahuannya berkembang, dan ekonominya stabil. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Fatimiyah mencakup berbagai bidang, di antaranya kemajuan dalam bidang hubungan perdagangan dengan dunia non-Islam, dalam bidang seni, dalam bidang pengetahuan dengan dibangunnya Universitas Al-Azhar, dan di dalam bidang keamanan. Dinasti Fatimiyah mengalami
telah berkuasa kurang lebih selama 262 tahun.